Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'asa ummiyina rasula. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أحب المحبوبات وأشرف المخلوقات وأفضل الأهل الأرض والسماوات عدد الأنفاس والأوقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقال الله تعالى أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadratil Mukarramin, para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita sekalian. Terlebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga Allah izinkan kita semua untuk berkumpul di Masjid Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita untuk kita menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda alam, pembawa rahmat bagi semesta alam, junjungan kita, orang yang teristimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
manusia yang tiada tandingan di alam dunia ini dan manusia yang sudah dijamin oleh Allah untuk memasuki surganya bighairi hisab, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang golongan umatnya baginda Rasulullah yang tercatat sebagai umatnya yang selalu mendapatkan syafaatil uzmah dunia wal akhirah. Bapak-bapak, adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah kumpulkan kita semua bukan karena undangan daripada ketua Masjid Riyadhus Shalihin, bukan undangan dari guru kita, guru Darussani, guru Latif, guru Abdul Hatib dan guru-guru yang lain, tapi ini semua karena Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk hadir di tempat ini. Maaf, kalaulah bukan gerakan dan izin Allah yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa hadir di tempat ini. Betul apa betul? Betul tak? Betul. Jangan sombong diri kita kepada Allah. Jangan sombong diri kita dengan diri kita sendiri, seolah-olah apa yang kita lakukan karena diri kita. Bukan. Kalau bukan campur tangan Allah, kalau bukan karena izin Allah, tidak akan mungkin kita duduk di majlis Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini selain izin Allah kita duduk di majlis Isra wal Mi'raj ini, malam ini adalah malam istimewa buat kita semua. Malam yang teristimewa buat kita semua, buat jamaah Masjid Riyadhus Shalihin. Kenapa malam ini kita memperingati satu peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang teristimewa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita bicara masalah Isra wal Mi'raj, banyak di kitab-kitab Syiratun Nabawiyah, banyak kitab-kitab terdahulu yang menceritakan tentang perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah sendiri sudah menyatakan dalam firman-Nya apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram wa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Siapa itu hambanya? Tentu orang yang teristimewa di hadapan Allah, orang yang sangat mulia di hadapan Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang teristimewa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan apa? Perjalanan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia biasa, tapi hanya baginda Rasul. Dan perjalanan Isra wal Mi'rajnya dari Masjidil Haram yang ada di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Pak, kalaulah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai manusia biasa, itu jarak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan yang dilakukan oleh manusia biasa itu pakai onta atau pakai kuda selama 1 bulan. Tapi karena kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah, karena kebesaran Allah, Allah perjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya memerlukan waktu 1 malam. Jadi Isra wal Mi'raj ini, Isra wal Mi'raj ini 2 peristiwa yang berbeda.
Yang pertama, Allah perjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Ya. Nah, untuk apa perjalanan ini ya diberikan kepada Rasulullah oleh Allah? Karena Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita sekalian. Linuriyahu min ayatina. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita sekalian. Inilah tanda kebesaranku, kata Allah. Karena memang Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tak ada yang bisa menghalangi kalau Allah yang berkehendak. Nah, inilah Allah ingin menunjukkan kepada kita semua, linuriyahu min ayatin. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita percaya Allah memiliki kebesarannya, tapi banyak di antara kita tidak beriman dan mengakui itu semua. Kadang-kadang ya, maaf, kadang-kadang kita membesarkan diri kita dewe ya. Padahal yang paling besar itu hanya Allah. Nah, setelah perjalanan itu dari Masjidil Haram yang ada di Makkah dan Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Palestina, Allah angkat lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Mustawaul Arasy, ke langit yang ketujuh, tingkat yang ketujuh. Nah, ini maaf kalau kita pakai akal, masuk di akal tak perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke langitnya Allah hanya semalam? Kalau pakai akal, nerimo tak kita? Ya. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita semua dengan iman. Kalau orang yang enggak beriman, orang yang tidak memantapkan imannya yang ada di dalam dirinya, maka dia tidak percaya. Perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Isra wal Mi'raj tersebut. Tapi karena kita beriman kepada Allah, kita percaya ini kekuasaan Allah. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita, linuriyahu min ayatina. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita sekalian. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, malam ini ya, bukan hanya sekedar kita merayakan Isra wal Mi'raj ya, yang dikisahkan dalam kitab-kitab yang ada ya, apa yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ya yang didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketujuh, ini banyak rintangan dan banyak halangannya. Walaupun Nabi dikawani, ditemani oleh malaikat Jibril ya, dari tingkat langit pertama itu sudah mendapatkan godaan. Dari tingkat kedua tambah lagi godaannya, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima, sampai ke tingkat ketujuh. Disitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi situlah Allah izinkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaiki langit yang disebut ya arasnya Allah. Dalam suatu kitab mengatakan apa langitnya Rasulullah dinamakan oleh kitab tersebut, Ar-Rafraful Akhdar. Istana yang megah, istana yang istimewa, istana yang begitu wah, lebih mewah daripada istananya Nabi kita Sulaiman alaihi salam. Tapi hanya Rasulullah, hanya baginda Rasulullah yang bisa bertemu, yang bisa nyampai ke istananya Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat Jibril sendiri yang menemani dan mengawani baginda Rasulullah enggak bisa naik ke atas. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menerima perintah dari Allah salat ya, ibadah salat.
ibadah salat, maaf, yang pertama kali diterima oleh baginda Rasul 50 rakaat. Coba kalau kita disuruh salat 50 waktu, sanggup apa tidak? Sanggup tak guru? Tak sanggup. Jangankan 55 waktu aja kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Betul tak? Ya cik? Ngaku cik, ngaku. Iya. 50 waktu. Ya, 50 waktu Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat kepada umatnya. 50 waktu. Akhirnya apa? Ditegur baginda Rasulullah oleh Nabi Musa alaihi salam, "Ya Muhammad, ya Muhammad," kata Nabi Musa, "umatku umat aku saja," katanya, "itu orangnya besar-besar, orangnya gedang-gedang, tak sanggup melaksanakan salat 50 waktu, apalagi umatmu kecil-kecil," kata dia. Dalam suatu kitab mengatakan umatnya Nabi Musa alaihi salam itu besar-besarnya sampai 4 meter, 5 meter. Nah, kita berapa meter? 2 meternya tidak, ya. Setelah itu bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, kau naik lagi ke atas, bertemu lagi dengan Allah. Katakan kepada Allah, "Ya Allah, umatku enggak akan sanggup untuk melaksanakan salat 50 waktu." Negosiasi, berunding Nabi Muhammad dengan Allah, akhirnya 5 waktu yang kita laksanakan. Kini kau 5 waktu kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Ya. Nah, ini yang pertama, ini Allah ingin menunjukkan kepada kita sekalian wasilahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ubudiyah, tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa? Ibadah salat 5 waktu. Ya. 5 waktu: zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Nah, 5 waktu ini sudah ditentukan oleh Allah untuk kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya salat ini adalah ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah. Pak, hadirin yang dimuliakan Allah, nanti ketika kita kembali ke akhirat nanti, yang pertama kali ditanya oleh Allah bukan masalah sedekah kita, bukan masalah ibadah amal saleh kita, bukan tentang haji kita, bukan tentang puasa kita. Yang akan pertama kali ditanya oleh Allah nanti di yaumil akhir, di yaumil masyar nanti, apa yang pertama kali yang ditanya oleh Allah adalah salat. Bagaimana salatmu? Bagaimana salat kita? Awwalu man as'alallahu ta'ala as-salah. Jadi Allah akan nanya pertama kali, bagaimana salat kita selama kita hidup di dunia. Bukan puasa, bukan haji, bukan ibadah-ibadah yang lain, tapi salat yang paling. Makanya salat ini paling penting, ya. Memperingati Isra wal Mi'raj ini karena Allah memerintahkan kepada baginda Rasul tentang salat. Salat inilah yang paling penting untuk kita lakukan dan kita jalankan. Ibadah salat ini, maaf, kalau orang salatnya baik, orang salatnya sempurna, orang salatnya tidak pernah tinggal, insyaallah hidupnya di dunia akan berkah, hidupnya akan mudah. Orang yang salat hidupnya berkah, hidupnya mudah, enggak susah hidupnya. Apalagi salat sering ke masjid, ke langgar lelok nian langgar lelok bungan tapi jamaahnya cuma sebaris. Betul apa betul? Iya, guru Sani bilang sebaris, cuman guru katanya tidak apa-apa lah, kalau lagi lama-lama penuh lah kalau langgar, yang penting langgar elok dulu. Nah, ini pertama masalah salat Isra wal Mi'raj ini, kejadian Isra wal Mi'raj ini yang digambarkan oleh Allah, digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Yang kedua, persoalan iman.
Maka tadi saya bilang, kalau pakai akal, pakai logika kita, perjalanan Nabi dengan hanya 1 malam, tak percaya kita. Tapi karena kita beriman, ya, iman ini yang memantapkan diri kita percaya dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut. Ya. Nah, bicara masalah iman, kadang-kadang kita mengaku beriman kepada Allah, ya. Kita mengaku beriman kepada Allah tapi hanya bil lisan. Banyak di antara orang-orang kadang-kadang mengaku beriman, iman hanya di mulut bela, tapi di hatinya tidak mantap dengan keimanannya. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang kalau dia menjalankan kehidupan suka ngeluh, susah ngeluh. Betul? Ada persoalan ngeluh. Kadang-kadang ketika ada kesusahan, ada persoalan dalam hidupnya, dia bukan ngadu sama Allah, tapi dia ngadu sama makhluk Allah. Sementara Allah bilang dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman kepadaku, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Hei orang-orang yang beriman, kalau engkau mengaku beriman kepadaku, kata Allah, ketika namaku disebut oleh seseorang, kalau namaku disebut, maka hatinya bergetar. Nah, kalau kita bergetar kalau nama Allah disebut, kalau hati disebut, nama Allah disebut, hati kita bergetar. Insya Allah. Kalau orang bergetar, itulah tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan nama Allah, hati kita bergetar. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan orang-orang yang beriman, ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kata Allah, ketika ayat-ayat Allah, firman-firman Allah disebutkan, dibacakan seperti tadi itu, ya, dia enaknya baca itu imannya bertambah. Zadathum imana. Ya. Kadang-kadang kalau baca Al-Quran, orang baca Al-Quran, dia bercakap, ya, berarti imannya belum ada. Jadi ketika kita mendengar bacaan-bacaan firman-firman Allah yang dikumandangkan oleh siapapun, maka iman kita meningkat, bertambah iman ini kepada Allah. Ya. Zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman ketika memiliki persoalan masalah hidup yang ada di alam dunia ini, ketika dia sudah berikhtiar, ketika dia sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah kehidupannya, baru dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maaf Pak, tawakal itu akhir daripada segala solusi yang sudah kita selesaikan, ya. Jangan kaget tawakal belah pada Allah. Hidup susah, tawakal belah apa bela yang ada. Tak ada macam itu, tak nak macam itu. Nak usaha dulu, nak ikhtiar dulu kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, diserahkan semuanya kepada Allah, barulah disebut tawakal kepada Allah. Kedak belum apa-apa lah tawakal yang dia. Serabih sama Allah, tak macam itu. Nah, kalau orang beriman pasti ada ikhtiar terlebih dahulu. Pertama ikhtiar. Nah, ini kok yang jarang kita temui. Kita kadang-kadang bicara masalah ikhtiar. Ikhtiar itu seolah-olah kita ikhtiar di dunia mencari rezeki, ikhtiar. Iya. Tapi maaf, kita hanya manusia biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita disuruh ikhtiar secara duniawi, ya. Kita tetap ikhtiar secara duniawi, tapi ikhtiar yang paling utama adalah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dengan melaksanakan solat. Kalau orang solatnya baik, orang solatnya sempurna, ketika dia memohon kepada Allah, ketika dia meminta kepada Allah, tak ada doanya yang tidak dikabul oleh Allah, asal solatnya benar. Itulah orang beriman. Yang orang yang beriman dan tingkatnya sudah tingkat takwa. Karena Allah bilang, apa janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah kulli syai'in qadra. Orang yang beriman, kata Allah, maka akan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia meyakini itu, dia mendapatkan rezeki yang tanpa diduga-duga oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang beriman. Makanya ikhtiar yang paling pertama bukan ikhtiar duniawi, tapi ikhtiar yang paling pertama ikhtiar kepada Allah terlebih dahulu. Dengan cara apa? Salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok contohnya contohnya banyak kok. Orang-orang dulu, orang-orang dulu, orang tua-tua kita dulu punya anak 12, kebagi makan kalau tak? Punya anak 12, kebagi makan tak kalau anaknya? Padahal dia kerjanya cuman petani, cuman namang ketek kadang-kadang. Kenapa wisu bisa dilakukan oleh orang tua dulu? Karena dia yakin, dan solatnya pun tak pernah tinggal. Lagi di sawah dengar azan, sawahnya tinggal. Lagi berdagang dengar azan, tinggal. Kau tak dengar azan, pura-pura tak tahu. Ya tak? Gua masuk. Ini. Nah, ikhtiar secara duniawi kita tetap jalani, tapi ikhtiar yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Allah orang-orang yang beriman. Kategori orang-orang yang beriman di dalam ayat ini ada 3, Yang pertama ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, dan ketika ayat-ayat Allah, firman-firman Allah disebutkan, imannya bertambah dan dia bertawakal kepada Allah setelah dia berikhtiar secara duniawi dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kita dapat ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Bagaimana caranya kita memantapkan ibadah salat kita kepada Allah yang waktu ini, Salat itu Pak, hadirin sekalian, salat itu bukan sekedar melepas kewajiban kita kepada Allah. Memang dalam usul fikih, dalam fikih, semua fikih yang ada, baik itu fikih mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, di situ dijelaskan salat itu adalah kewajiban kita, wajib salat 5 waktu itu. Tapi bukan hanya sekedar melepas kewajiban kita kepada Allah, tapi apa? Salat itu adalah kebutuhan kita kepada Allah, kebutuhan kita. Karena setiap kita melaksanakan salat itu sudah mencakup doa kita. As-salatu ad-du'a, salat itu doa. Makanya ketika kita takbiratul ihram, Allahu akbar, jadi kita sudah menyebut nama Allah, kebesaran nama Allah. Artinya ketika kita takbiratul ihram, semuanya kita lepas. Atribut yang ada di dalam diri kita, atribut yang kita miliki di dunia ini lepas. Hanya Allah yang maha besar. Makanya setelah kita takbiratul ihram ada baca ihtitah. Apa baca ihtitahnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sumpah kita kepada Allah. Hidupku, matiku, untuk Allah. Artinya kita hidup bukan untuk diri kita dewewe, tapi kita hidup untuk Allah. Makanya Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku. Artinya kita ini hamba Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Makanya ketika kita iftitah itu sudah jelas, hidupku, matiku, semua apa yang ada dalam diriku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diri kita. Nah, inilah hikmah daripada kita memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menerima salat 5 waktu ini, memantapkan ibadah kita lagi kepada Allah, karena salat inilah yang akan ditanya paling pertama oleh Allah ketika kita di padang mahsyar nanti. Yang kedua, mantapkan iman kita kepada Allah.
Jangan pakai logika. Makanya kalau kita pakai akal tadi Isra wal Mi'raj enggak percaya kita. Cuman perjalanan satu malam yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memerlukan waktu 1 bulan perjalanan. Ya. Nah, ini iman harus kita mantapkan kepada Allah. Yakini itu dengan seyakin-yakinnya. Karena kita tahu bahwa kita semua ya melaksanakan ibadah kepada Allah secara syar'iyah, tapi kita tambah lagi syar'iyah, kita jalani hakikiyahnya, kita mantapkan untuk diri kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita menjalankan hidup di alam dunia ini dengan enak, dengan tenang, dan Allah selalu berikan kemudahan dalam hidup kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, nih hadirin dimuliakan Allah, Allah tidak pernah menyusahkan umat hambanya. Allah selalu memberikan kemudahan kepada hambanya. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Itu kata Allah. Allah selalu memberikan kemudahan ya. Tidak pernah Allah mempersulit hambanya. Yang mempersulit hambanya itu adalah hambanya itu sendiri. Betul apa betul? Betul tak? Kita dewek yang nyulit diri kita kadang-kadang ya, kerjaan yang enak ya, kita dewek jadi membuat kerja itu tidak enak. Nah, itulah ya manusia. Maka dari itu malam hari ini ya mulai kita kembalikan semuanya kepada Allah dalam hidup kita semua. Niatkan ibadah karena Allah. Ibadah ini dimantapkan lagi. Salat yang tadinya belentang-belentong ya, kadang-kadang salat kadang-kadang tidak. Nih yang muda-muda nih ya, jangan anggap masih muda ya. Kini kok banyak orang muda yang mati duluan. Jangan anggap hidup masih lama, dak. Ya, mentang-mentang orang tua dululah yang mati, belum tentu. Banyak orang tua yang masih hidup, yang muda mati duluan. Nah, ingat tuh. Ya. Betul apa betul? Iya. Nah, maka dari itu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah di malam yang baik ini, di malam yang mulia ini, di malam yang istimewa bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita memohon kepada Allah, ya. Maaf nih malam kok bukan kita bayang hadiah ya. Dalam satu riwayat mengatakan apabila ada satu majlis, ada satu halaqah di dalam satu majlis, maka yang hadir bukan orang-orang yang duduk bela yang hadir. Tahu tak siapa lagi yang hadir? Malaikatullah turun bersama kita semua. Berapa banyak malaikatullah? 70,000 malaikat duduk sama kita kok. Makanya kalau orang yang rajin datang ke majlis di Musholah Riyadhus Shalihin, kalau ada pengajian, Guru Edi datang. Kenapa datang? Ya, karena orang yang duduk di majlis, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di raudhah min riyadil jannah. Orang yang duduk di majlis ilmu, majlis zikir, dia duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam kok kita sudah duduk mendapatkan ya nilai dari Allah, duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan 70,000 malaikat hadir bersama kita dan mengaminkan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Doa yang selama ini tidak terijabah, doa yang selama ini tidak terkabul, malam ini ya, kalau tulus niatnya datang untuk menghadiri Isra wal Mi'rajnya karena Allah, insyaallah yang selama ini doanya tidak terijabah, Allah ijabah semuanya. Amin. Allah kabul semuanya. Amin. Ya. Nah, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sedikit hikmah daripada Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan iman kita dan Allah teguhkan hati kita semua untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan lagi kita dekat? Maaf, hidup kita ni dah lama. Sebentar. Guru Mansur berapa? 60 apa 63? 60. Tinggal 3 tahun lagi. Umur kita tu kata Rasulullah, umru ummati baina 60 wa 70. Umur kita kau guru ya tak lebih dari saja 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau ada bapak-bapak yang umur saat ini 62 tahun, 11 bulan, 29 hari tinggal nunggu esok pagi. Iyalah. Ya. Maka mari sama-sama. Saya ingin mengajak, bukan ngajak diri saya juga, saya pengen mengajak. Jadi saya ceramah ini bukan menceramahi, tapi kita belajar sama-sama.
Kita ni tidak ada yang benar di mata Allah kalau bukan Allah yang membenarkannya. Jadi jangan sekali-kali kita mengaku diri kita yang paling benar, tak dah. Kecuali datangnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah. Ketika Allah itu bilang benar, maka itu benar. Kalau itu salah, itu karena diri kita yang penuh dosa, penuh khilaf, penuh alfa. Betul atau betul? Nah, baik. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan, kesalahan ya dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah redha, Allah berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari terakhir kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah untuk ahli-ahli kubur kampung kita kok. Ya. Ahli kubur kau jangan kita lupakan. Siapa ahli kubur? Guru-guru yang dulu, guru Majid, ya, guru Bujang dan guru yang lain. Karena kalau enggak ada beliau dulu, mungkin tidak ada kampung kita ni. Betul atau betul? Maka kita kirim Fatihah untuk almarhum, almarhumah, orang kampung kita, ahli-ahli kubur kita semua, ayah, ibu, bapa, nenek, kakek, semua orang tua-tua kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca suratul Fatihah untuk mereka, kita diberikan keamanan, ketenangan kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa likunnatin salihah wa ila khatratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sulihim wa furu'ihim wa li jami'il ahlil qubur fi hadzal maqam wa fi hadzal qaryah, sulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.